Simen Qianshan, kamu bajingan, kamu tidak mengatakan apa yang seharusnya kamu katakan, dan kamu membuang apa yang tidak seharusnya kamu katakan, aku akan membunuhmu. Duan Xin juga sangat marah dan ingin menghajar Aisan. Itu, kakak Duan, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong, Alasan tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana, jadi dia segera berlari keluar. Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata, dia membicarakan banyak hal dengan Duan Xin dengan cara yang baik, mengapa dia terlibat dalam masa lalu Duan Xin yang tak tertahankan. Lu Chen sangat tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain keluar untuk menghalangi Duan Xin, dan kemudian membujuk Yingying. Dia sangat sibuk. Pada akhirnya, Yingying mengubah 100 tahun menjadi 100 hari demi Lu Chen, dan Duan Xin memaafkan Aisan, jika tidak, pertemuan kecil ini pasti akan berakhir tidak bahagia. Alasan mengapa Yingying menatap Lu Chen bukan karena tingkat kultivasi Lu Chen yang tinggi, tetapi karena integritas Lu Chen yang tinggi. Sang Zong pernah memberi Lu Chen keindahan, dan dia memberikan 100 keindahan, tetapi Lu Chen menolak semuanya. Meski dia diberikan kepada Lu Chen, namun Lu Chen meneruskannya ke Duan Xin, agar dia dan Duan Xin bisa memiliki hubungan yang baik. Lu Chen mampu menahan godaan kecantikan, dan dia mengagumi tekadnya yang begitu besar. Oleh karena itu, dia memandang Lu Chen secara berbeda. Itu adalah tampilan tingkat tinggi, dan itu akan memberikan wajah Lu Chen. Dengan sedikit gangguan ini, Lu Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yingying sedang berdebat dengan Duan Xin, lebih baik beri mereka lebih banyak waktu untuk memperbaikinya, dan jangan ganggu mereka. Setelah meninggalkan rumah Duan Xin, ketiga Lu Chen berlari ke seluruh pusat perbelanjaan untuk melakukan penyisiran besar-besaran. Setelah menghabiskan total 30 miliar koin kristal dan membeli semua batu roh berkualitas tinggi di semua toko, serta sejumlah besar bahan obat alkimia, Lu Chen menyerah begitu saja. Adapun kartu kristal di tubuh Lu Chen, hanya tersisa 20 miliar koin kristal. Jika dia kembali lagi nanti, dia mungkin tidak bisa menyapu seluruh pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan memiliki basis susunan teleportasi yang besar, yang dapat berteleportasi ke banyak tempat, termasuk Beiyuan, Simo, dan Nanban. Lu Chen memutuskan untuk pergi ke gurun barat terlebih dahulu, memasuki Gunung Iblis, dan menemukan Fire Treebeard terlebih dahulu. Melangkah ke dalam susunan teleportasi, Gao Hai menambahkan material ke dalam susunan untuk mempercepat teleportasi. Jika tidak, dibutuhkan setidaknya 50 hari untuk berteleportasi dari Wastelen Timur ke Gurun Barat, dengan jarak yang begitu jauh dan jangkauan yang begitu jauh. Dengan Gao Hai mempercepat formasi teleportasi, waktu teleportasi menjadi sangat singkat. Dalam proses teleportasi, walaupun membosankan dan membosankan, namun dimungkinkan untuk melakukan budidaya secara terbatas tanpa membuang waktu. Teleportasi di luar angkasa, energi spiritual tidak stabil, terkadang tinggi dan terkadang rendah, terkadang sangat jarang, latihan normal tidak akan membuat banyak kemajuan, mengandalkan sumber daya lain untuk membantu. Gao Hai dan Aisan tidak kekurangan pil Jiwen Xuanming. Mereka makan beberapa pil lagi dan menggunakan kekuatan obat untuk menguap, jadi mereka berlatih sambil berdiri. Lu Chen memiliki persyaratan ketat pada kekayaan aura, dan dia tidak bisa berlatih teleportasi, jadi dia hanya bisa melakukan hal lain. Dengan gerakan kemauan, kesadaran turun, dan memasuki ruang kacau untuk mengamati. Xiao Yu masih tertidur lelap, tidur sangat nyenyak, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Tapi Firefox sudah maju, dan memakan daging bangkai kalajengking berbunga 3. Daging buas peringkat ke-8 memiliki banyak energi. Setelah Firefox memakannya, peringkat yang baru dipromosikan dikonsolidasikan dengan sangat cepat. Pil 9 api binatang mendalam memiliki efek yang sangat kuat pada binatang api, dan energi kekacauan bawaan di bola kekacauan bermanfaat bagi binatang buas, jadi Firefox telah memasuki peringkat ke-7 dalam waktu yang singkat. Selamat, akhirnya langkah ke-7. Lu Chen tertawa, bip-bip, sambil makan dengan panik, Firefox merespons dengan samar. Apakah kamu ingin melangkah lebih jauh dan melangkah ke langkah ke-8? Lu Chen pandai mengajar, dan dia akan menipu Firefox lagi. Tidak mungkin, Firefox memiliki bakat dalam bidang alkimia dan merupakan penolong yang sangat baik untuk alkimia. Lu Chen benar-benar tidak bisa hidup tanpa orang ini. Sekarang Firefox akhirnya memasuki level ke-7,
siapa yang tahu jika orang ini menganggap terlalu sulit membuat alkimia setiap hari, lalu dia ingin keluar. Oleh karena itu, kita harus terus menggali lubang, terus membiarkan Firefox terjerumus ke dalam lubang tersebut, agar orang ini tidak berpikir untuk keluar. Mengaum, ketika rubah api mendengarnya, mata rubahnya yang panjang dan sipit langsung bersinar terang. Ia bahkan tidak makan, dan langsung meraung, menyatakan ingin memasuki langkah ke-8. Ada ramuan tingkat ke-7, yang khusus digunakan untuk binatang api, yang disebut pil binatang Li Huo Xuan. Firefox menajamkan telinganya, tampak serius, dan mendengarkan dengan cermat, dan matanya menunjukkan keinginan yang dalam. Pil binatang Li Huo Xuan adalah pil tambahan untuk binatang api tingkat ke-7. Pil ini dapat mempercepat evolusi Anda dan mempersingkat waktu Anda untuk maju. Lu Chen berkata, pelet binatang Li Huo Xuan juga perlu dimakan beberapa kali, sama seperti pil binatang mendalam 9 api. Setelah makan yang pertama, Anda harus memakannya tepat waktu, dan Anda akan maju ke tingkat berikutnya setelahnya, memakannya. Sebenarnya ini hanya gertakan besar, khasiat obat khusus binatang api sama dengan obat umum untuk pendekar. Misalnya, pejuang di alam Xuanming akan menggunakan pil Xuanming untuk membantu mereka, dan menggunakan kekuatan obat dari pil Xuanming untuk mempercepat budidaya mereka. Hal yang sama berlaku untuk pil binatang Li Huo Xuan, yang juga merupakan obat tambahan untuk mempercepat evolusi binatang api. Bukan berarti kalau Firefox makan dalam jumlah tertentu pasti bisa maju. Itu Lu Chen yang membodohi Firefox. Apakah bisa maju atau tidak, pada akhirnya bergantung pada tingkat evolusi Firefox, bukan pada pengobatan. Namun, pengetahuan Firefox tentang pil terbatas. Jika mereka tidak mengetahui efek sebenarnya dari pil binatang mistik, mereka akan mempercayai apa yang dikatakan Lu Chen tentangnya. Tidak peduli lubang apa yang digali Lu Chen, ia harus melompat. Bip bip, Firefox meniru suara centil Xiaoyu untuk merespons. Orang ini sangat pintar, dan dia tahu Lu Chen akan menyukai ini. Kamu baru saja maju dan perlu mengkonsolidasikan peringkatmu. Tidak cocok untuk meminum pil binatang Li Huo Xuan sekarang. Setelah beberapa saat, aku akan memberimu pil itu lagi. Lu Chen melihat bahwa lubang tempat Firefox jatuh hampir sama, jadi dia memasuki topik, batu roh kelas atas sudah ada, Anda cepat menyempurnakan pil ki spiritual Jiwen, saya sangat membutuhkannya. Firefox merespons, dan dengan cepat menelan beberapa potong besar daging kalajengking Sanhua, lalu berlari ke tempat alkimia, menyortir bahan obat, pil hewani, dan batu roh, dan membantu Lu Chen menyempurnakan pil Jiwen Lingqi. Setelah Lu Chen menipu Firefox, dia pergi melihat kolam lingkuan. Kolam lingkuan, tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya. Tapi sungguh mengejutkan melihatnya. Ikan aneh itu telah berevolusi di kolam lingkuan, dan semuanya telah mencapai tingkat ke-8. Untungnya, ikan-ikan aneh itu harus bergantung pada air, dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur jika keluar dari air. Kalau tidak, jika mereka melompat, mereka akan menjadi besar. Itu adalah binatang buas peringkat 8, nyawa Firefox benar-benar dalam bahaya, Xiaoyu juga dalam bahaya, dan Lu Chen tidak berani membesarkan orang-orang ini. Lu Chen mencoba berkomunikasi dengan ikan aneh itu, tetapi sayangnya, kecerdasan ikan aneh itu belum berkembang, dan mereka tidak berbeda dengan binatang biasa, sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi. Ikan aneh itu hanya memiliki sifat liar dan keinginan akan daging dan darah, dan mereka tidak akan menuruti keinginan Lu Chen sama sekali. Meski ikan aneh itu tidak akan menuruti siapapun, masih ada satu hal yang membuat Lu Chen merasa lega. Artinya, ikan aneh itu takut padanya. Ketika kesadarannya sampai di kolam lingkuan, ikan-ikan aneh yang sedang bersantai di permukaan air itu langsung bersembunyi di dasar kolam dan menggigil di sudut. Mengapa ikan aneh ini takut padanya? Dia memikirkannya sebentar, dan dia bisa menebak gambaran kasarnya karena Lu Chen adalah pemilik Chaos Orb. Makhluk apapun yang memasuki Chaos Orb tanpa persetujuan Lu Chen akan ditolak oleh luar angkasa. Di ruang Chaos Orb, Lu Chen adalah dewa. Bahkan ikan aneh tanpa kecerdasan apapun akan memiliki rasa takut terhadap Lu Chen di ruang aneh Chaos Orb. Itu sebabnya Lu Chen merasa lega dan bahagia. Tidak masalah jika ikan aneh ini tidak dapat berkomunikasi, selama ada ketakutan bawah sadar terhadapnya di otak ikan tersebut. Biarpun ikan aneh itu meninggalkan Chaos Orb, alam bawah sadar itu masih ada di otak ikan itu, dimanapun dia berada, dia tetap takut padanya. Ini adalah ikan aneh tingkat 8, setara dengan alam dewa pemurnian. Di saat kritis, membuangnya pasti akan membunuh Anda.
Yang menarik adalah ikan aneh itu tidak ada gunanya di darat, ia hanya bisa membuat orang teduh di dalam air. Setelah melihat ikan aneh, pergilah melihat pohon roh kuno yang ditanam di sebelah kolam lingkuan. 10 pohon Dewa Roh Purba itu tumbuh subur, sudah setebal paha, dan lama-kelamaan akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, bahkan berbunga dan berbuah. Pada saat itu, dengan benih pohon Dewa Roh kuno, terus tanam dan isi seluruh ruang Chaos Orb. Ada keberadaan tanah segala sesuatu, dipelihara oleh energi kekacauan, dan kolam mata air spiritual yang besar, tidak peduli seberapa besar ruangannya, ia dapat diisi dengan pohon spiritual. Sebelum dia menyadarinya, 10 hari telah berlalu, dan Simo telah tiba. Tujuan dari teleportasi adalah pusat perbelanjaan di wilayah Gurun Barat. Skala Simo Mall memang kecil, tapi jauh lebih buruk daripada Donghuang Mall. Tingkat kemakmurannya tidak sebaik Donghuang Mall. Gurun Barat adalah tempat terpencil, yang termiskin di antara 4 wilayah utama benua Yuanwu. Kemiskinan di Gurun Barat tidak menarik perhatian Sang Zong, sehingga skala mall secara alami jauh lebih kecil. Lu Chen berjalan di sekitar West Desert Mall, dan menemukan bahwa jumlah batu roh berkualitas tinggi yang dijual di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di East Desert Mall. Meski begitu, Lu Chen masih menyapu batu roh berkualitas tinggi, dan hanya menghabiskan 10 miliar koin kristal. Setelah menyapu barang, Lu Chen tidak tinggal di sini dan pergi ke Gunung Zenmo. Injak susunan teleportasi di pusat perbelanjaan, teleport ke kota kuno yang paling dekat dengan Gunung Zenmo, lalu ketiganya terbang ke keluarga Beiming. Begitu dia tiba di keluarga Beiming, dia menemukan bahwa Gunung Zenmo yang dijaga olehnya penuh dengan energi iblis dan aura pembunuh. Yang menakutkan, penjaga itu mengenali Gao Hai, dan dengan cepat membuka gerbang gunung untuk menyambut masuknya Gao Hai dan yang lainnya. Ada apa dengan kota Gunung Iblis? Energi iblisnya sangat kuat, apakah akan ada perang besar lagi? Petik 2. Selama periode waktu ini, iblis telah menyerang secara agresif, dan skalanya tidak kecil. Mereka telah berperang banyak dengan kita. Kata penjaga itu, di mana ayahku? Gao Hai bertanya lagi. Patriark sedang mengawasi pertempuran di kota pertahanan. Menjaga jalan, Gao Hai tidak banyak bicara, dan segera membawa Lu Chen dan Ai San ke Gunung Zenmo. Gunung Zenmo, pintu masuk ke Gua Iblis, dijaga oleh 100.000 murid Beiming. Murid Beiming ini adalah pasukan cadangan, dan mereka akan masuk untuk mendukung sarang setan setelah pertempuran sengit. Ketika Lu Chen melewati pintu masuk, memasuki Gua Ajaib, dan sampai ke kota pertahanan besar yang penuh dengan formasi. Begitu Lu Chen memasuki sarang iblis, dia mendengar suara pembunuhan dan melihat api perang. Terjadi pertempuran besar di sini. Di kota pertahanan, ratusan ribu murid Beiming mempertahankan kota, berperang berdarah melawan iblis yang mengepung. Di bawah kota pertahanan, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk seperti air pasang, bergegas maju dan berhasil, tanpa rasa takut akan kematian. Dan udara di luar kota juga merupakan lapisan demi lapisan medan perang kelas atas, tempat ras manusia dan ras iblis yang tak terhitung jumlahnya bertempur di langit. Jauh di atas langit, ada 2 Seon yang bertarung. Salah satunya adalah anggota ras iblis yang paling kuat, dan yang lainnya adalah kepala keluarga Beiming, Beiming Haohan. Beiming Haohan mengayunkan kapak besarnya, dan bertarung melawan iblis terkuat, dan seluruh ruangan hancur. Bos, aku akan ikut berperang, kamu dan kurcaci itu istirahat dan menonton penampilanku. Gao Hai memimpin Lu Chen dan Ao San menaiki tembok pertahanan kota, datang ke garis depan, berkata kepada keduanya, lalu terbang ke udara, dan langsung bergabung dengan medan perang di alam Xuanming. Peperangan darat masih merupakan medan perang di wilayah Tiangang yang sederhana. Pertempuran udara adalah medan perang 3 tingkat dari alam Xuanming, alam panggung abadi, dan alam pemurnian dewa. Semakin tinggi alamnya, semakin tinggi pula tanahnya, lapisan-lapisannya berbeda, dan jarak dari medan perang dari alam yang berbeda sangat jauh. Kedua belah pihak menghindari dampak pertempuran yang melibatkan rakyat mereka sendiri. Medan perang alam Xuanming berada di ketinggian rendah. Medan perang di Sendai sudah di udara. Medan perang alam dewa berada tinggi di langit. Menurut praktik perang, jumlah lapisan di medan perang udara mewakili skala pertempuran. Mereka yang hanya mengirimkan pasukan dari alam Xuanming atau di bawahnya berada dalam skala kecil. Pengerahan pasukan dari wilayah Sendai merupakan skala menengah. Ini adalah pengiriman pasukan alam pemurnian dewa dalam skala besar. Setelah pasukan alam kesengsaraan surgawi dikirim,
itu akan menjadi pertempuran berskala super besar. Terakhir kali, dua monster di Wastelen Timur menyerbu tanah dalam skala besar, dan itu adalah pertempuran skala super besar. Di Gua Iblis Sekte Tao Suantian, Lu Chen pernah berpartisipasi dalam pertempuran skala besar. Pada saat itu, semua murid sejati dan murid inti diberangkatkan. Medan perang udara dibagi menjadi 3 lapisan, tetapi dia tidak melihat medan perang alam kesengsaraan surgawi. Muncul. Sekarang, medan perang udara di sarang setan hanya memiliki 3 lantai, bukan 4, jadi Lu Chen tahu bahwa kedua belah pihak masih memiliki andil dan tidak terlibat dalam pertempuran skala super besar. Jauh di atas langit, pertempuran antara Patriark Beiming dan klan iblis terkuat tampaknya. Memiliki kebencian yang harus diselesaikan, yang bukan termasuk dalam medan perang tingkat keempat. Inti dari pertempuran ini jelas bukan pada dua orang terkuat, hasilnya tergantung pada medan perang 3 tingkat di langit. Ketika Gao Hai memasuki medan perang alam Xuanming, dia segera menjadi kuat dan melemparkan beberapa lingkaran sihir secara berurutan, menghancurkan sejumlah besar prajurit iblis di alam Xuanming sampai mati. Dengan bantuan lingkaran sihir, Gao Hai dipersenjatai dengan 2 tongkat, menyerang kelompok musuh. Gao Hai melawan musuh secara langsung, tak terkalahkan di level yang sama, tak terkalahkan, seperti memasuki negeri tak bertuan. Jangan melihat Gao Hai lemah seperti ayam di alam rahasia Xingluo, itu karena level alam rahasia Xingluo adalah milik alam abadi, yang bukan tempat di mana Gao Hai dan legiun fanatik harus pergi. Di alam rahasia, ada posisi tingkat tinggi di alam teras abadi, dan bahkan alam pemurnian dewa setengah langkah. Itulah cakupan kekuatan tempur Lu Chen. Bagaimana Gao Hai dan yang lainnya bisa mengatasinya? Oleh karena itu, apakah itu Gao Hai atau legiun fanatik lainnya, mereka hanyalah piring kedelai di alam rahasia Xingluo. Faktanya, di antara peringkat yang sama, kekuatan tempur Gao Hai tidak lemah sama sekali, dan itu benar-benar luar biasa. Lu Chen membelikan Gao Hai salinan, ensiklopedia formasi sihir kuno. Setelah Gao Hai berpartisipasi dalam penelitian, pencapaiannya dalam lingkaran sihir meningkat tajam, dan kekuatan lingkaran sihir melampaui bahasa Jepang. Sekarang, Gao Hai telah melangkah ke alam abadi setengah langkah, kekuatannya meningkat pesat, tubuh fisiknya tirani, dan dia memiliki 2 tongkat suci tingkat atas di tangannya. Sudah mampu bertarung di level super, dan bahkan mampu menebas level terbawah dari Immortal Terrace. Pada saat ini, Gao Hai bergabung dengan medan perang alam Xuanming, yang disebut serigala menjadi kawanan. Ini bukanlah pertempuran sama sekali, tetapi pembantaian. Tidak lama setelah berpartisipasi dalam pertempuran, Gao Hai membunuh ratusan prajurit iblis di alam Xuanming, membalikkan situasi yang tidak menguntungkan di medan perang alam Xuanming melawan umat manusia, dan langsung menjadi fokus penonton. Siapa orang ini? Dia juga setengah langkah di alam abadi, jadi mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Petik 2. Dia mengenakan jubah kuning. Dia bukan dari keluarga Beiming, tapi mungkin dari dunia luar. Gada-gandanya terlalu kuat, tidak ada seorang pun yang menjadi musuhnya sendiri. Siapa yang bisa melawannya? Lingkaran sihirnya bahkan lebih kuat, aku dipenjara oleh lingkaran sihir. 1 lawan 1 saja tidak cukup, bisakah kita menyerangnya bersama-sama? Prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya di alam Xuanming dipukuli berkeping-keping oleh Gao Hai. Mereka membenci dan takut pada Gao Hai, dan berteriak satu demi satu. Gao Hai masih mengenakan jubah kuning Xuantian, yang sangat berbeda dari jubah hitam murid Beiming, dan sangat mencolok. Tuan Muda telah kembali. Belum lama ini Tuan Muda pergi ke wilayah Desolate Timur. Sungguh mengejutkan bahwa alam telah naik seperti terbang. Kekuatan tempur Tuan Muda bahkan lebih mengejutkan. Sangat memuaskan membunuh iblis kuat di alam Xuanming tanpa kekuatan untuk melawan. Ketika Tuan Muda tertua ada di rumah, dia sudah sangat kuat, oke. Sekarang lebih kuat, Tuan Muda itu perkasa. Murid Beiming yang tak terhitung jumlahnya juga mengenali Gao Hai, dan mereka semua berseru dengan semangat. Hahaha, anakku telah kembali, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Jauh di atas langit, terdengar tawa heroik Beiming. Semua prajurit di alam Xuanming mematuhi perintah dan membunuh pria berjubah kuning itu. Dia adalah putra Beiming Haohan. Jauh di atas langit, terdengar suara. Kesal lainnya dari ras iblis terkuat. Segera, terjadi keributan di medan perang alam Xuanming, dan banyak prajurit iblis bergegas menuju Gao Hai satu demi satu. Namun, Gao Hai menjauh dari murid Beiming, memasuki kelompok musuh,
terlalu menonjol, dan akhirnya dikelilingi oleh prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara, Gao Hai tidak bisa kabur, jadi dia harus menurunkan serangkaian lingkaran sihir yang kuat untuk menahan serangan gerombolan musuh. Tapi murid Beiming ingin membunuh Gao Hai untuk mendukung Gao Hai, tapi mereka dihadang oleh musuh depan dan tidak bisa bergegas. Bos, Tuan Gao dalam masalah, ayo bantu dia. Melihat ini, Ao San menjadi sedikit cemas. Lingkaran sihir Gao Hai sangat kuat, untuk sementara, iblis-iblis itu tidak dapat membunuhnya. Lu Chen awalnya ingin melihat seberapa besar potensi Gao Hai, dan tidak ingin segera mendukungnya. Namun dia takut Gao Hai akan melakukan kesalahan, jadi dia berkata, baiklah, pergilah dan bantu Gao Hai. Bagaimana denganmu, bos? Gunung Kurcaci bertanya. Dengan kamu dan Gao Hai bekerja sama, medan perang alam Xuanming ras iblis akan hancur, jadi mengapa aku harus pergi? Lu Chen mengangkat kepalanya, dan pandangannya tertuju pada tingkat yang lebih tinggi dari medan perang tahap abadi. Fokus dari pertempuran ini adalah di tingkat atas. Ada terlalu banyak prajurit di alam abadi dari ras iblis. Meskipun para murid lingkaran sihir Beiming sangat kuat, mereka dirugikan. Dari segi jumlah, jika tidak ada dukungan yang kuat, kita pasti akan kalah. Dengan kekuatan bos, sama sekali tidak sulit bagi satu orang untuk mengalahkan medan perang Xiantai Realm dari ras iblis. Ao San tersenyum dan berkata, kapan bos ingin bergabung di medan perang? Gao Hai dan saya akan berangkat lebih awal untuk menyaksikan kejayaan bos. Untuk runtuh, kata Lu Shen. Ya, saat Anda bergerak dalam situasi paling kritis, Anda bisa berpura-pura menjadi agresif dan menghilangkan pusat perhatian. Ao San bertepuk tangan. Berpura-puralah menjadi dirimu, jangan mempelajari hal-hal yang tidak masuk akal itu dari Fei Long. Fei Long itu orang aneh, dan teorinya yang tidak benar tidak cocok untukmu. Kata Lu Chen, bos, sebenarnya kita berempat tinggi, pendek, gemuk dan kurus, kita semua aneh, dan kita semua adalah pemimpin di dunia aneh. Gunung Kurcaci tertawa, oke, pergilah dan bantu Gao Hai, aku akan bergabung di medan perang nanti. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, juga, aku akan menyelinap ke gua ajaib selama pertempuran, jadi kamu tidak perlu mencariku, tunggu saja aku di kota pertahanan. Kamu ingin menemukan Fire Treebeard sendiri. Ao San terkejut. Ya, kata Lu Shen, apakah kamu tidak ingin Gao Hai membawamu ke sana? Tidak perlu, ada jurang maut di kedalaman gua iblis, dan lingkungannya lebih buruk daripada gua monster. Gao Hai sendiri belum pernah masuk ke dalam jurang, bagaimana aku bisa berharap dia membawaku ke sana? Tapi, sangat berbahaya bagimu untuk masuk jauh ke dalam sarang iblis sendirian. Lebih berbahaya bagi kalian berdua untuk ikut denganku. Baiklah, kalian pergi berperang, aku bisa kembali. Oke, harap berhati-hati, bos. Setelah Ao San selesai berbicara, dia melompat dan terbang ke medan perang alam Xuanming, dan mulai bertarung secara langsung. Jimat, meledak. Jimat yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari gunung pendek, membentuk lautan jimat, bergegas menuju musuh di depan. Begitu jimat itu bersentuhan, jimat itu akan segera meledak. Posisi penempaan tinggi di alam Xuanming diledakkan, ada yang terbunuh dan ada yang terluka. Alam Xiantai setengah langkah dibom, dan juga rusak parah. Tersapu lautan jimat, sekelompok prajurit iblis terbunuh dan terluka, dan banyak sekali mayat berjatuhan dari langit. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit iblis di alam Xuanming hilang akibat serangan Fulu, dan celah besar terbuka di garis depan. Staff, Ao San mengulurkan tangannya, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi tongkat jimat dan mendarat di tangannya. Meletus, menyapu dengan tongkat, ruang meledak, kekosongan bergoyang, dan ledakan besar terdengar terus-menerus, mengguncang seluruh lapangan. Tongkat jimat ada di mana-mana, dan seluruh tubuh meledak sampai mati. Di antara peringkat yang sama, tidak ada yang bisa menolak. Itulah metode tongkat yang diajarkan Lu Chen kepada Ao San, dan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat surga meledak. Keterampilan tempur iblis-iblis ini semuanya tingkat bumi tingkat menengah, yang beberapa tingkat di belakang keterampilan tempur Ao San, dan mereka tidak tahan terhadap pukulan sama sekali. Ao San juga telah melangkah ke alam abadi setengah langkah, dan kekuatan tempurnya sama dengan Gao Hai, tetapi dia bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Prajurit iblis di alam Xuanming di depannya, bisakah mereka menjadi lawannya? Pada saat ini, ada jimat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung pendek,
mengayunkan tongkat jimat, seperti dewa jimat yang turun, menyapu segalanya. Bagaikan serigala memasuki kawanan domba, itu seperti memasuki tanah tak bertuan. Aosan membersihkan jalur darah, membunuh ratusan iblis yang mengepung Gao Hai, dan menyelamatkan Gao Hai dari kesulitan. Singkatnya, ayo bergabung dan usir semua iblis ini ke neraka. Gao Hai meraung, tidak masalah. Aisan segera merespon, dan melepaskan lebih banyak jimat untuk membombardir musuh dari segala arah. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Lingkaran Dharma, kerucut es. Lingkaran Dharma, gunung pisau. Lingkaran Dharma, lautan api. Mengikuti teriakan keras Gao Hai, lingkaran sihir yang kuat turun dari langit, menutupi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit ras iblis alam Xuanming yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Sejumlah besar iblis setengah langkah Xiantai Realem jatuh. Saat laut lepas dan gunung rendah berkembang di antara kelompok musuh dan melakukan pembantaian dalam skala besar, murid Beiming juga mengambil kesempatan untuk mengintensifkan serangan mereka, menyebabkan kerugian besar pada pasukan ras iblis alam Xuanming, dan pasukan ras iblis, garis pertempuran berada di ambang kehancuran. Hahaha, kurcaci dari keluarga Simen juga ada di sini. Kalian bermain bersama dengan baik. Sepertinya kita telah memenangkan pertempuran di alam Xuanming. Jauh di atas langit, tawa hangat Beiming terdengar lagi. Namun, suara kemarahan dari iblis yang paling kuat juga terdengar, sekelompok sampah dikalahkan oleh dua anak laki-laki dan pingsan di medan perang alam Xuanming. Itu benar-benar mempermalukan iblis saya. Hahaha, Yan Tuo, medan perang alam Xuanmingmu akan segera dihancurkan. Tawa Beiming terdengar lagi. Huff, tidak masalah jika kamu tidak menginginkan medan perang alam Xuanming kelas bawah, itu tidak akan mempengaruhi hasil dari keseluruhan pertempuran. Lihatlah medan perang alam Xiantai, anak-anakmu akan menyerah. Kemarahan Yan Tuo, iblis terkuat, juga datang. Benar saja, seperti yang dikatakan Yan Tuo, di medan perang alam Xiantai, jumlah murid Beiming lebih kecil daripada jumlah murid iblis, dan mereka tidak dapat lagi menahan serangan kuat iblis. Jatuh, hampir roboh. Sial, tidak ada cukup orang di alam Xiantai, kita akan kalah hari ini. Beiming Haohan mengerutkan kening, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Kemarin, dia mengirim sejumlah besar anak dari Xiantai untuk bekerja, tetapi mereka belum kembali. Hari ini, iblis tiba-tiba menyerang dalam skala besar, yang membuatnya lengah. Dengan tidak adanya personel di alam Xiantai, dia memaksanya untuk bertarung, yang mengakibatkan situasi ini. Setelah murid-murid di alam Xiantai dikalahkan, seluruh pertempuran dapat dinyatakan berakhir, dan dia harus memerintahkan personelnya untuk kembali ke kota dan mempertahankan kota sampai mati. Jika tidak, akan menjadi masalah besar bagi para pejuang di alam teras abadi dari ras iblis untuk turun dan membantai murid Beiming di alam Xuanming dan alam Tiangang tanpa ada yang menahan mereka. Setelah pertempuran ini dikalahkan, area luas di luar kota yang sebelumnya diduduki akan jatuh ke tangan iblis lagi. Upaya dan pencapaian sebelumnya akan musnah, dan akan sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Beiming untuk menjaga gua iblis di masa depan. Kegelapan Utara, jika kamu tidak ingin membunuh lebih banyak orang, mundur saja. Yan Tuo mencibir. Beiming Haohan berada dalam dilema, dan anak-anak di alam Xiantai berada dalam situasi yang mengerikan. Jika mereka bertarung secara paksa, mereka pada akhirnya akan dimusnahkan, dan mereka tidak berdaya. Jika semua murid alam panggung abadi mati, itu akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Beiming, dan tidak berdaya untuk menjaga sarang iblis di masa depan. Para murid di atas alam Xuanming mematuhi perintah, semuanya. Beiming Haohan tidak ragu-ragu lagi, dan segera memutuskan untuk mundur dan mengaku kalah, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata mundur, dia tiba-tiba disela. Semua bertarung bersama, pertempuran ini akan dimenangkan. Suara bernada tinggi terdengar seperti guntur, menyebar ke segala arah. Adikmu Fen, teras abadi telah ditembus. Berani mengeluarkan perintah atas nama kepala keluarga, mencari kematian. Petik 2. Apakah bajingan itu yang membuat masalah dan mengeluarkannya? Ya, temukan dia dan lempar dia ke medan perang di alam Xiantai. Banyak murid Beiming yang marah dan berteriak serta mengutuk satu demi satu. Haha, Beiming Haohan, kamu memiliki seseorang yang mewakilimu di bawah komandomu, itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Yan Tuo tidak bisa menahan tawa. Namun, wajah Beiming Haohan pucat, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya menunduk, mencari sesuatu dengan cepat.
Dia adalah Patriark Beiming yang agung, memimpin jutaan murid Beiming, menjaga Gua Iblis, dan dengan sekuat tenaga menekan Simo. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diwakili oleh seseorang di medan perangnya sendiri hari ini. Dia akan menjadi hantu jika dia tidak marah. Namun, suara itu agak familiar. Tapi untuk sementara, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu, jadi dia ingin menemukannya. 3 naga bertarung. Tiba-tiba, teriakan pelan terdengar, dan suara itu memiliki keagungan yang tak terlukiskan. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 nyanyian naga keluar satu demi satu, bergema sejauh ratusan mil. Seekor naga api muncul, diikuti oleh naga beracun, dan naga awan di belakang. Ketiga naga itu tampak membumbung tinggi ke angkasa, dan momentumnya sangat menakjubkan. Ketiga naga itu naik di tengah jalan, lalu mendarat tiba-tiba, mengelilingi seorang pemuda. Dan pemuda itu mengenakan jubah Suantian, dengan 3 pola naga di matanya, dan pedang suci di tangannya. Dia terbang ke medan perang Siantai Realm, dan langsung menuju ke kelompok iblis. Galaksi, pemuda itu berteriak keras, mengayunkan pedang suci di tangannya, dan energi pedang tiba-tiba melonjak, dan pedang itu memiliki bilah yang tak terhitung jumlahnya, mencakup radius ribuan kaki. Ketika pedang itu disapu, sepotong ruang hancur, dan kekosongan itu langsung terpotong, menyatu dengan ujung pedang, dan tersapu di antara kelompok iblis. Dengan radius ribuan kaki, semua iblis diserang Jian Feng. Ledakan, ketika ujung pedang ditebas, semua orang di bawah teras alam abadi tingkat tinggi jatuh. Posisi, tingkat tinggi di negeri dongeng, ada kematian dan cedera. Setengah langkah menuju ranah pemurnian para dewa, lukanya tidak ringan. Dengan sapuan pedang, ratusan setan jatuh ke udara dan jatuh satu demi satu. Ada juga sejumlah besar setan yang terkena pukulan keras dan melarikan diri setelah terluka. Dia. Mata Beiming Haohan berbinar, dia tahu siapa pemuda itu, dan ketika dia terkejut, dia begitu bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dialah yang berbicara atas nama Patriark. Jubah di tubuhnya persis sama dengan Tuan Muda, kelihatannya familiar. Dia milik Tuan Muda, tapi dia berani menerima perintah tuannya, dia terlalu berani. Itu disebut keberanian Yi Gaoren. Pernahkah kamu melihat kekuatan tempur seperti apa dia? Jika kamu memiliki kekuatan bertarung seperti dia, kamu berani mewakili Patriark, dan saya jamin Patriark tidak akan menyelesaikan masalah denganmu. Membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi ras iblis dengan satu pedang, kekuatan tempurnya terlalu abnormal, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik alam pemurnian dewa tidak dapat melakukannya. Dia hanya memiliki satu peringkat di alam abadi, yang merupakan peringkat terendah di alam abadi. Itu hanya posisi satu tingkat di alam teras abadi, dan satu pedang memotong ratusan posisi tingkat tinggi, menengah, dan rendah di alam teras abadi. Itu hanya membalikkan 3 pandangan saya. Murid Beiming yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget, segala macam keterkejutan. Kamu sebenarnya mendapat penglihatan tentang naga, siapa kamu? Terkejut dan marah, Yan Tuo mau tidak mau merendahkan dirinya dan menanyai bocah itu. Sebab, dahulu kala, juga di bawah kota pertahanan ini, terdapat manusia Tianjiao dengan penglihatan berbentuk naga. Pada saat itu, ras manusia Tianjiao memenggal banyak prajurit iblis, dan mundur sepenuhnya, menyebabkan iblis membenci. Satu lagi muncul hari ini, dan Yan Tuo mau tidak mau bertanya apakah itu ada hubungannya dengan ras manusia Tianjiao terakhir kali. Faktanya, tidak peduli penting atau tidak, dia tidak akan melepaskan manusia jenius yang memiliki gambar naga. Aku di sini untuk mengambil nyawa anjingmu. Pemuda itu mencibir, mengayunkan pedangnya lagi, dan memenggal ratusan iblis di alam abadi. Nak, berapa banyak kati dan ons yang kamu miliki? Berani mengatakan bahwa nyawa dewa ini adalah nyawa seekor anjing. Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Yan Tuo sangat marah, dan segera memerintahkan, semua prajurit iblis di alam abadi mematuhi perintah, dan bunuh anak berjubah kuning itu dengan cara apapun. Membunuh. Di medan perang di alam Siantai, iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lu Chen, dan terdengar ledakan teriakan. Ayolah, aku tidak menolak siapapun yang datang, mari kita lihat berapa banyak makhluk abadi di klan iblismu yang cukup untuk mati. Pemuda itu tertawa, bosnya perkasa, bos omong kosong. Pada saat ini, 2 teriakan kegembiraan datang dari medan perang alam Xuanming, menyebar ke segala arah. Dia adalah Lu Chen.
Mata Beiming Haohan berbinar, dan dia akhirnya ingat siapa anak laki-laki itu. Pada hari Lu Chen membawa Beiming Lihai pergi, dia juga menyapu bersih pasukan alam tiangan dari klan iblis di sini, dan sangat marah sehingga klan iblis yang paling kuat ingin membunuh mereka dengan cara apapun. 795. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Beiming Haohan teringat bahwa terakhir kali Lu Chen datang, dia bahkan tidak berada di alam Tiangang, hanya setengah langkah ke alam Tiangang, dan alam terendah di antara penonton. Pada saat itu, Lu Chen, yang setengah langkah di alam Tiangang, yang menebas iblis 6 tingkat yang kuat di Tiangang. Menyapu pasukan puluhan ribu iblis, dan bersinar cemerlang. Sudah berapa lama? Sekitar setahun, Lu Chen benar-benar menerobos alam Tiangang, menerobos alam Xuanming, dan dipromosikan ke alam teras abadi. Kecepatan promosi ini bisa disebut sangat tidak normal. Dan putranya Beiming Lihai, ketika dia pergi bersama Lu Chen, hanyalah tiang ketiga Tiangang. Sekarang, meskipun putranya belum memicu penglihatannya, tetapi basis kultivasinya jauh lebih tinggi, dan dia telah mencapai setengah langkah ke alam abadi, dan kecepatan peningkatan alamnya juga disebut cabul. Untuk sesaat, dia merasa sangat beruntung karena membiarkan putranya pergi bersama Lu Chen adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika tidak, putranya tidak akan pernah mencapai alam abadi setengah langkah dalam lebih dari setahun. Menurut spekulasinya, jika Beiming Lihai tetap tinggal di keluarga Beiming, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk berkultivasi ke tahap abadi setengah langkah. Beiming Lihai baru berusia 20 tahun ini, dan dia berada di masa keemasan kultivasi. Semakin cepat wilayahnya meningkat, semakin jauh dia bisa melangkah dalam seni bela diri. Oleh karena itu, Beiming Lihai hanya membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk menerobos ke negeri dongeng setengah langkah, yang merupakan keuntungan besar. Jika Beiming Lihai dapat menerobos alam abadi dalam waktu dekat, itu akan menjadi lebih luar biasa, dan masa depan seni bela diri akan lebih cerah. Pada saat ini, di medan perang di alam Xiantai, Lu Chen banyak membunuh. Yu Guangbu bekerja sama dengan keterampilan membunuh kelompok galaksi, dan sering menembak, membunuh banyak orang. Bunuh ratusan iblis dengan 1 pedang, dan ribuan dengan 10 pedang. 20 atau 30 pedang kemudian, puluhan ribu pejuang alam abadi ras iblis jatuh, dan ribuan pejabat tingkat tinggi alam abadi terluka parah, dan ribuan alam dewa setengah langkah terluka, hampir menghancurkan pasukan alam abadi ras iblis. Sejak Lu Chen mengambil tindakan, tekanan terhadap murid keluarga Beiming di Xiantai telah sangat berkurang. Tidak hanya lini pertahanannya yang terkonsolidasi, bahkan mereka bisa melakukan serangan balik. Situasi pertempuran telah beralih ke keluarga Beiming. 1 orang memenggal puluhan ribu iblis di tahap abadi, dan dia adalah peringkat terendah di tahap abadi. Benar-benar, terlalu mengagumkan. Saya sangat yakin, kekuatan tempur ini bahkan tidak dapat dicapai oleh orang kuat di alam dewa. Setidaknya orang kuat di alam kesengsaraan surgawi dapat melakukannya. Keterampilan tempur orang ini sangat tinggi, dan keterampilan tempurnya juga sangat kuat. Kekuatan tempurnya hanya karena keterampilan tempur itu. Idiot, keterampilan tempur adalah bagian dari kekuatan tempur. Jika seseorang memiliki keterampilan tempur ini, dia akan memiliki kekuatan tempur ini. Ini adalah kemampuannya. Tidakkah kamu melihat bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi? Benar, orang itu masih memiliki penglihatan. Berapa banyak murid Xiantai kita yang memiliki penglihatan? Tidak banyak murid di alam dewa pemurnian yang memiliki penglihatan. Jika orang ini menerobos beberapa posisi Yuan lagi, aku takut dia akan mampu membunuh bahkan orang kuat di alam dewa. Merasakan hal yang sama, murid Beiming yang tak terhitung jumlahnya kewalahan oleh kekuatan bertarung Lu Chen, sangat terkejut, dan segala macam rasa iri dan cemburu muncul. Bahkan jika itu adalah medan perang tingkat yang lebih tinggi, para ahli pemurnian dewa di kedua sisi memperhatikan Lu Chen, dan mereka terkejut dengan kekuatan tempur Lu Chen yang kuat. Sebab, kekuatan tempur yang ditampilkan oleh Lu Chen secara samar-samar menyentuh tingkat pemurnian para dewa. Jarang sekali memiliki rentang sebesar itu, dan ini sungguh mengejutkan. Yan Tuo, kudengar pasukan Xiantaimu akan membuat peti mati, apakah kamu masih akan mundur? Beiming Haohan tertawa keras, dan memukulnya dengan ejekan. Wajah Yan Tuo gelap, dan dia begitu tercekik oleh Beiming Haohan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar ingin membunuh manusia jenius itu, tetapi Beiming Haohan menatapnya sampai mati,
jadi dia tidak punya kesempatan untuk bergerak. Di lantai bawah, pasukan pemurnian dewa ditahan oleh prajurit pemurnian dewa dari keluarga Beiming, dan tampaknya mereka tidak memiliki peluang untuk menyerang dan membunuh manusia jenius itu. Untuk sementara, dia tidak berdaya menghadapi ras manusia Tianjiao, dia menyaksikan ras manusia Tianjiao terus membantai, atau menarik pasukannya. Penarikan pasukan berarti mundur dari daerah luar kota, yang setara dengan kehilangan istri dan kehilangan pasukan. Pertarungan berdarah hari ini sia-sia. Jika mereka tidak mundur, dan mereka dibunuh oleh ras manusia Tianjiao dengan cara ini, mereka juga akan gagal di medan perang alam Xiantai, dan hasilnya akan lebih buruk lagi. Jika dia harus dikalahkan hari ini, maka dia harus membunuh ras manusia Tianjiao. Semua pejuang yang berada di alam dewa setengah langkah diperintahkan untuk membunuh kesombongan manusia itu, tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Dengan perintah Yan Tuo, terjadi keributan lain di medan perang alam Xiantai, dan semua prajurit setengah langkah pemurni dewa dari ras iblis menjadi gila, dan mereka bergegas menuju Lu Chen dengan ceroboh melawan pukulan keterampilan pertempuran galaksi. Dan lokasi Lu Chen tidak berada dalam barisan murid Beiming, tetapi dia telah melakukan perjalanan puluhan mil sendirian, dan akan dikelilingi oleh setan. Hati-hati, kembali. Murid Beiming yang tak terhitung jumlahnya mengkhawatirkan Lu Chen dan berteriak satu demi satu. Bahkan Beiming Haohan tidak dapat menahannya, dan berteriak keras pada Lu Chen, "Lu Chen, cepat mundur, kembali ke barisan kita. Mau berhenti sekarang, terlambat." Yan Tuo berkata dengan getir, betapa nikmatnya membunuh sekarang, dan betapa menyedihkannya mati sekarang. Ada ribuan prajurit tingkat dewa setengah langkah dalam ras iblisku, semuanya di antaranya akan bertarung denganmu. Jika kamu tidak bisa mati, aku akan membunuhmu untukmu. Sepatu, kalau begitu kamu akan melepas sepatu itu untukku. Lu Chen mencibir, dan membuka langkah ringan di bawah kakinya. Kecepatannya secepat kilat, alih-alih mundur, dia bergegas ke kelompok musuh dan bertarung dekat dengan ribuan musuh. Namun, kecepatan Lu Chen terlalu cepat, sosoknya tidak menentu, dan dia bergerak bebas di antara kelompok musuh, licin seperti loah. Ribuan iblis menyerang satu demi satu, tetapi mereka hampir tidak bisa menyentuhnya, pakaian, dan mereka diserang secara pasif olehnya. Lu Chen mengayunkan pedang dengan satu tangan dan mencakar dengan tangan lainnya, Xing He dan Fan Tianshu bersatu. Begitu galaksi keluar, semua orang dalam jarak 1000 kaki akan terkena. Di bawah ujung pedang, meskipun tidak dapat ditebas sampai mati dengan setengah langkah pemurnian para dewa, namun dapat menyebabkan beberapa luka pada musuh, melemahkan kekuatan tempur musuh, dan mengenai semangat juang musuh. Setelah itu, langit tangan yang hancur keluar, dan setiap kali dia menangkapnya, dia akan mati jika menangkapnya. Selama iblis yang disapu oleh Xing He terluka secara fisik, kekuatan tempur mereka berkurang, dan kecepatan mereka melambat. Lu Chen akan menggunakan tangan yang menghancurkan langit untuk membunuh mereka. Hampir tidak memerlukan usaha apapun, tembakannya cepat, dan pembunuhannya juga cepat. Di langit, selalu terdengar ledakan dan suara mematikan. Setan yang tak terhitung, jumlahnya mengepung Lu Chen, menyebabkan langit hancur dan bumi hancur. Kecepatan Lu Chen cepat, sosoknya tidak menentu, keterampilan bertarungnya kuat, dan dia punya banyak metode. Setan-setan itu tidak dapat mengambil keuntungan dari mereka. Bagaimanapun, ada iblis yang terus-menerus dibunuh oleh Lu Chen, dan mayatnya berjatuhan seperti hujan, mengejutkan penonton. Seluruh medan perang, terlepas dari tanah atau langit. Pertarungan hari ini, poin kuncinya adalah di medan perang alam Xiantai. Pihak manapun yang memenangkan medan perang alam Xiantai, pihak itu pasti akan menang. Oleh karena itu, tidak masalah apakah medan perang lain diperjuangkan atau tidak. Dan Lu Chen telah menjadi kunci dari kuncinya. Jika Lu Chen kalah, kemungkinan besar iblis akan kembali.